Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Betty Pujiasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten dengan fasilitator Bapak Satiman SPD dan Bapak Budi Nugroho MPD sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pelaksanaannya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru seharusnya 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan manajemen kelas yang efektif. Ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana mereka berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk dari masing-masing anak yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi menggunakan cara berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi kemampuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan asesmen diagnostik dan formatif. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir, diferensiasi produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar murid. Contoh, memberi teks bacaan materi beragam variasi. Diferensiasi proses, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri atau proyek kolaboratif yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Pada diferensiasi produk, murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PPT, poster, video, dan lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya. Kaitan antara modul 2.1 dan 1.1.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan 1.3 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.